Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri, anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang ayo kita berlatih 1.3, yaitu materi kelas 7. Kita mulai nomor 1. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Jadi kapasitasnya ini. Kemudian mobil itu menghabiskan 8,5 liter jika berkendara sejauh 100 km. Jika melakukan perjalanan 350 km dan tangkinya terisi penuh, maka yang tersisa berapa sampai di tempat tujuan 350 km ini. Nah, ini mirip dengan yang kita kerjakan sebelumnya. Jadi kita sudah pernah membahas pada materi perkalian dan pembagian. Perhatikan di sini kita bahas ini tentang pengecatan. Jadi ini soal analitik. Sini. Nah, ini 0 desiliter catnya, kemudian yang di sini 0 meter persegi. Ini adalah dindingnya. Jadi kalau 1 desiliter itu ternyata bisa mengecat 4/5. Sedangkan di sini kalau 2/3 desiliter itu bisa mengecat berapa? Nah, ini yang ditanyakan ini. Nah, sekarang kita bahas ulang agar lebih paham. Nah, seperti ini kita bandingkan. 1 desiliter kita bandingkan dengan 4/5. Jadi 1 desiliter bisa mengecat 4/5 dinding. Berarti kalau 2/3 bisa mengecat berapa? Nah, kita lambang saja dengan X. Nah, sekarang kita kalikan silang 1 kali X. X kemudian 2/3 kita kalikan dengan 4/5. Sehingga X hasilnya adalah 8/15. Jadi jika 2/3 liter bisa mengecat dinding sebanyak 8/15 meter persegi. Nah, sekarang juga sama. Ini sekarang kita buat bagannya. Nah, seperti ini. Nah, kita buat begini. Kalau 100 ini 0 ya, liter ini dalam liter, ini dalam kilometer. Ini nolnya. Nah, kalau 100, sebentar, kalau 8,5 liter itu bisa berkendara sejauh 100 km. Nah, kalau 350, nah itu berarti lebih jauh ke sini ya. Kalau 350 kan artinya di sini. Kalau 350 km, nah ini berapa liter? Nah, yang ditanyakan yang di sini. Nah, ini sama dengan yang tadi. Kita bandingkan sekarang 8,5 liter kita bandingkan dengan 100 km. Kemudian yang X liter kita tidak tahu, jadi yang ini kita tuliskan X. Nah, sama seperti ini ya, yang tadi yang X tadi. Kemudian kita bandingkan dengan 350 km. Kemudian kita kalikan silang, 100 dikalikan dengan X jadinya 100X sama dengan 8,5 kita kalikan dengan 350. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 100 agar kita mendapatkan 1X. Jadi 100X kita bagi dengan 100 hasilnya jadi 1X. Kemudian 8,5 kita kalikan dengan 350 ini kita bagi dengan 100. Hasilnya adalah 29, sebentar sini ya. 29,75. Nah, 100 kita bagi dengan 100, sebentar. 100 ini kita bagi dengan 100, hasilnya adalah X. Jadi X adalah 29,75. Nah, kita jangan buru-buru memilih jawaban yang ini, bukan yang D. Tetapi kita lihat soalnya. Yang di sini itu yang bersisa. Jadi ini bersisa berapa? Nah, berarti ini tadi kan kalau penuh 45 liter. Berarti 45 liter kita kurangi dengan 29,75.
sehingga hasilnya adalah 15,25. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 2. Wulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama dengan Wulan tersebut dibagi 100 oleh Okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah, nah sekarang kita bahas, misal bilangan yang kita maksud adalah X. Nah, ini bilangan yang belum kita ketahui. Kemudian, oleh Wulan, bilangan tadi dikalikan dengan 100. Jadi 100 kalikan X, 100X. Mendapatkan hasil 450. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan, ini kedua ruas kita bagi dengan 100. Kenapa? Untuk mendapatkan nilai X-nya. 450 juga kita bagi dengan 100. Hasilnya adalah X sama dengan 450 per 100. Ini bisa kita sederhanakan, dibagi dengan 10, hasilnya X adalah 45 per 10. Ini adalah X. Kemudian X tadi dibagi dengan 100 oleh Okta. Berarti kita tuliskan X dibagi dengan 100 sama dengan X. Kita bisa menuliskan dibagi dengan 100 seperti ini. Kemudian X-nya kita ganti dengan ini tadi. Hasilnya adalah 45 per 10 dibagi dengan 100. Kemudian hasilnya 45 per 10. Pembagian ini dilihat dibagi dengan 100 per 1 kan sebetulnya. Kalau ini diubah menjadi kali, jadi dari bagi menjadi kali, maka yang 100 per 1 ini, yang ini kita balik. Nah, hasilnya adalah 1 per 100. Berarti hasilnya 45 per 1000. Sehingga 45 per 1000 adalah, nah, ini X ya. X per 100 hasilnya adalah, nah ini hasilnya adalah 45 ini kita bagi dengan 1000, kalau dibuat desimal berarti ada 3 angka di belakang koma, 0,045. Sehingga jawabannya adalah B. Nah, berikutnya nomor 3, A per B sama dengan 50, maka A per 2B sama dengan berapa? Kita bahas. Perhatikan di sini. A per B sama dengan 50. Nah, kalau kedua ruas ini kita kalikan dengan B, berarti ini yang B dikalikan A per B, kemudian yang 50 juga kita kalikan dengan B. Hasilnya adalah, nah ini kita bagi dengan B, bagi dengan B. Hasilnya A sama dengan 50B. Nah, kemudian yang A per 2B, kita tuliskan A itu adalah 50B per 2B. Nah, B kita bagi dengan B. Ini dibagi B1, ini dibagi B1. Kemudian 50 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 25. Jadi A per 2B adalah 25. Jawabannya adalah A. Nomor 4, sekitar 6.000 eksemplar majalah terjual dalam minggu ini. Perkirakan banyaknya majalah yang akan terjual dalam tahun tersebut. Nah, ini mirip dengan yang nomor 1. Jadi caranya mengerjakan sama dengan nomor 1. Perhatikan di sini. Ini kita buat seperti tadi. Jadi kalau ini waktu, jadi dari 0 itu 1 minggu itu menghasilkan 600 eksemplar. 600 eksemplar. Kemudian jika 1 tahun
itu berapa eksemplar? Nah, ini yang ditanyakan. Nah, 1 tahun itu sama dengan berapa minggu? 1 tahun adalah 50 minggu, kira-kira sekian. Nah, berarti bisa kita tuliskan 1 minggu per 600, bukan 600 ya, 6.000 eksemplar, 6.000 eksemplar, maka 1 tahun jadi 50 minggu itu berapa eksemplar? Ini kita tuliskan X. Jadi X-nya itu ini. Jadi 1, perhatian ya, 1 per 6.000 sama dengan 50 minggu per X. Nah, sehingga hasilnya, perhatikan, kita kalikan silang 1 kali X. X, jadi ini 1 kali X. Yang 50 kita kalikan dengan 6.000. 1 kali X, X, kemudian 50 kalikan 6.000 adalah 300.000. Sehingga jawabannya adalah D. Nomor 5. Jika X sama dengan 8, Y sama dengan 3, Z adalah 24. Maka bentuk di bawah ini yang benar adalah, nah sekarang kita melihat ini dulu. X-nya 8, Y-nya 3, Z 24. Hubungannya adalah, perhatikan, agar ini 8 dikali 3 itu kan 24. Nah, ini 8 itu adalah X, 3 itu adalah Y, 24 adalah Z. Jadi X kali Y itu sama dengan Z. Berarti kalau X, nah ini misal kedua ruas kita bagi dengan Y, maka hasilnya X kali Y itu dibagi dengan Y, yang Z juga dibagi dengan Y. Sehingga hasilnya X sama dengan Z per Y. Perhatikan, ada apa tidak di kolom jawaban. Oh, ini ada, ini sama dengan C. Kalaupun nanti tidak ada, kita bisa mengubah begini, X kali Y sama dengan Z. Maka kedua ruas kita bagi dengan X. Maka hasilnya adalah XY per X sama dengan Z per X. Jadi Y sama dengan Z per X. Begini, jadi yang ini X kita bagi dengan X ini. Kalau yang tadi Y dibagi dengan Y kan 1. Sehingga hasilnya ini. Ini bisa, ini juga bisa. Terus X kali Y sama dengan Z juga bisa. Ini kan bukan. Harusnya X kali Y sama dengan Z. Kalau X sama dengan Z per Y, di sini Y per Z, ini juga salah. Kemudian yang jumlahkan juga salah. Jadi yang benar jawabannya adalah C. Nah, kita kembali ke nomor 1, berarti nomor 1 untuk yang urean. Tadi itu pilihan ganda. Sekarang perhatikan nomor 1. Positif dikalikan negatif, berarti hasilnya negatif. Sekarang kita tuliskan hasilnya adalah 400 dikalikan negatif 60. 6 dikalikan 4 adalah 24. Kemudian nolnya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Positif kali negatif, negatif. Berikutnya, ini juga negatif kali positif. Hasilnya apa? Negatif. Kemudian 4 kali 6, 24. Nolnya ada berapa? 3. Sama dengan tadi yang atas ya. Kemudian berikutnya, negatif kali negatif apa hasilnya? Positif. 4 kali 6, 24. Nolnya tinggal dihitung. Ada berapa ini? 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Hasilnya ini. Berikutnya, nomor 2. Perhatikan. Yang pertama, tentukan hasil dari operasi ini. Dilihat. 5 kali 15 dikurangi 6. Yang dikerjakan lebih dulu berarti yang di dalam kurung. Kita peroleh. Perhatikan di sini 5 dikalikan 15 kurangi 6, 9. Karena sama-sama positif berarti hasilnya juga positif, yaitu 45. Berikutnya, ini perkalian. Nah, perkalian yang lebih dulu dikerjakan.
Kemudian yang ini pembagian, berarti pembagian juga dikerjakan lebih dulu, baru kemudian penjumlahan. Kita peroleh 12 dikalikan negatif 7, positif kali negatif, negatif. Hasilnya negatif 84. Kemudian ditambah negatif 16 dibagi negatif 2, negatif dibagi negatif positif. Hasilnya adalah 8. Jadi negatif 84 ditambah 8, hasilnya adalah negatif 76. Berikutnya, perhatikan di sini negatif 15 dibagi negatif 3. Nah, ini dikerjakan lebih dulu. Kemudian baru yang ini dikerjakan lebih dulu yang kali. Jadi, kita tulis berikutnya negatif 15 dibagi negatif 3, hasilnya adalah 5. Negatif kali negatif positif. Kemudian, kita kurangi. Nah, ini 7 dikalikan negatif 4. Hasilnya adalah negatif juga. Atau bisa juga negatif 7 dikalikan negatif 4. Boleh begitu. Hasilnya langsung berarti negatif kali negatif adalah positif. Positif 28. Sehingga hasilnya adalah 33. Dina dapat berlari 4 putaran di lintasan. Dengan waktu yang sama dibutuhkan oleh Fatin untuk berlari 3 putaran di lintasan yang sama. Jadi kalau Fatin 3 putaran, kalau Dina 4 putaran. Ketika Fatin telah berlari 12 putaran, maka Dina berlari berapa putaran di lintasan tersebut. Maka kita bisa mengerjakan ini dengan cara seperti nomor 1. Nah, ini misalnya kita buat begini. Karena mirip dengan ini, jadi cara mengerjakannya mirip dengan ini. Kita buat perbandingannya. Jadi ini Fatin, ini Dina, ini waktunya. Misalnya pada waktu X, kita belum tahu berapa, itu Fatin itu 3 putaran, yang Dina 4 putaran. Nah, kalau Fatin ini 12 putaran, yang Dina ini berapa putaran? Nah, sama kan dengan yang nomor 1 tadi, waktunya belum tahu ya tuliskan saja X. Nah, kalau yang seperti ini berarti kita membandingkannya begini. 3 putaran kita bandingkan dengan 4 putaran. Nah, kalau yang 12 putaran, yang di sini berapa putaran? Kita tuliskan. Jadi 3 per 4 sama dengan 12 per berapa di sini? Nah, ini pertanyaannya. Misalnya di sini Z, karena di sini sudah ada X dan Y. Tuliskan Z. Kemudian kita kalikan silang, 3 kali Z, 3Z, kemudian 4 dikalikan dengan 12. Kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan 3. Kemudian yang ini 4 kalikan 12 juga dibagi dengan 3. Kenapa dibagi 3? Karena kita menginginkan Z itu 1Z, karena kan 3Z. Sehingga ini bagi 3 dibagi 3. Hasilnya adalah 1Z sama dengan, nah ini yang 3 ini, perhatikan 12 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 4. Sehingga 4 dikalikan 4 hasilnya adalah 16. Jadi Dina telah berlari 16 putaran pada waktu Fatin berlari sejauh 3 putaran. Nah, nomor 4 yaitu bilangan 1, 2, 3 jika dikalikan dengan 7 kali 11 kali 13 hasilnya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jika 2, 3, 4 dikalikan dengan ini maka hasilnya juga sama 2, 3, 4, 2, 3, 4. Nah, ini sudah dicek. Perhatikan berikutnya, apakah perkalian seperti ini berlaku untuk semua bilangan? Jawabnya iya atau tidak. Kita akan mengeceknya. Jika tidak, jelaskan. Dan pada bilangan yang bagaimana perkalian tersebut berlaku, jelaskan. Perhatikan di sini, Banti sudah mengecek pada komputer. Ini dilihat, 213 kalikan dengan 7, kita kalikan dengan 11 dan 13, hasilnya ini. 213, 213. Kalau kita ubah 479 misalnya, ini ternyata hasilnya juga sama, 479, 479. Nah, kalau 002, saya tuliskan 002, ternyata hasilnya juga 002, 002. Jadi yang di depan angka ini tidak dituliskan nolnya, karena
tidak ada artinya, jadi nol-nolnya hilang. Kemudian berikutnya, kalau nolnya di belakang koma, di belakang angka 2 berarti dituliskan 200 misalnya, kan 3 angka. Maka hasilnya juga sama 200, 200. 133 ternyata juga 133, 13 terus sampai begini. Kemudian saya tuliskan kalau 4 angka. Nah, kalau 4 angka ternyata tidak berlaku. Jadi ini hanya berlaku pada 3 angka. Jadi tidak berlaku pada semua bilangan, hanya berlaku pada 3 angka saja. Kemudian saya tuliskan yang negatif. Ternyata juga sama, hasilnya juga negatif. 190, 190. Angkanya sama, 22 saya tuliskan begitu juga sama. Nah ini kalau ini 5 angka, ternyata hasilnya juga tidak sama. 5 angka tidak bisa. 4 angka tidak, 5 angka juga tidak. Yang ini 6 angka, ternyata juga tidak sama. Jadi yang menghasilkan tetap seperti ini adalah yang 3 angka. Saya ulang lagi, 390 tetap 390, 390. Jadi apakah perkalian ini berlaku untuk semua bilangan? Tidak. Jika tidak, jelaskan pada bilangan yang bagaimana perkalian yang menghasilkan 3 angka. Ya, 3 angka saja yang ini. Jadi bilangan 3 angka saja menghasilkan 3 angka yang berulang bikin 3 angka, 3 angka. Saja. Nah, seekor kata mula-mula di titik 0. Kata itu dapat melompat ke kiri dan ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 4 satuan. Jika kata itu melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, posisi kata itu di mana? Sekarang kita bahas, perhatikan, kita buat garis bilangannya. Awal mulanya kata itu ada di sini, di titik 0. Kemudian kita tuliskan di sini, sekali melompat 4, melompat lagi. Nah, ini 2 kali melompat, 1 kali melompat, 2 kali melompat. Nah, setelah sampai di sini, kata itu melompat 3 kali ke kiri. Berarti di sini, kalau misalnya ke sana, di sini 12 ya. Kalau ke sini berarti negatif 4, ke sana lagi berarti negatif 8, ke sana lagi negatif 12. Nah, sekali melompat sekian. Kemudian melompat ke kiri. Ke kiri dari titik ini ke kiri sejauh 3. 1, 2, 3. Nah, berarti posisi kata yang terakhir itu ada di negatif 4. Nah, sekarang nomor 6. Tentukan yang A, banyaknya angka 0 pada hasil bagi 2014, 2014, 2014 dibagi dengan 2014. Jadi 2014-nya ini berulang 3 dibagi dengan 2014. Hasilnya bagaimana? Nolnya ada berapa? Kemudian yang B, jika angka 2014 ini, jadi 2104 ini masing-masing terdapat 300 angka. Jadi ini 300 angka, soal A. Maka berapakah hasil baginya jika dibagi dengan 2014? Jadi ini akan membentuk pola. Perhatikan. Nah, ini berarti sudah menghitung. Jadi yang pertama kalau 2014 kita bagi dengan 2014, ternyata hasilnya 1. Kemudian kalau 2014 ini kita bagi 2014, hasilnya adalah 1, nolnya 3, kemudian 1 lagi. Nah, kalau 3, jadi 2014-nya berulang 3, ternyata hasilnya nolnya ini 3 ini berulangnya 2 kali, kalau yang 1 berulangnya 3 kali. Berarti bisa kita tuliskan, jadi kita amati, kita bentuk polanya. Jadi kita tuliskan di sini. Ini banyaknya 1 kali yang sebelah sini. Nah, gini. Ini banyaknya 0. Nah, banyaknya 0. Kalau banyaknya 1 di sini 1. Ternyata banyaknya 0, 0. Tidak ada. Kemudian banyaknya 1 di sini 2. Banyaknya 0, 3. Di sini banyaknya 1, 3. Banyaknya 0, 6. Nah, 3 ini itu artinya 3 kalikan 1. Kalau ini 3 dikalikan dengan 2. Nah, diamati, perhatikan di sini. Ini 1, ini 0. Kalau 2, ini 1. Kalau 3, ininya 2. Berarti kan turun 1.
Nah, sekarang berikutnya, kalau di sini misalnya 4, jadi ini tuh 2014-nya ini berulang 4 kali dibagi dengan 2014, maka hasilnya 1, nolnya 3, 1 lagi 03, 1, 03, lalu 1. Jadi di sini satunya sebanyak 4, nolnya sebanyak 9. 9 itu adalah 3 kali 3. Nah, kalau di sini berulang jadi sama ya, ini dengan ini itu sama. Perhatikan ini 4 ini dengan banyaknya 1 itu sama. Jadi kalau banyaknya 1, banyaknya 2014 1, ternyata banyaknya angka satunya hasilnya juga 1. Kalau ini 2, banyaknya 1 juga 2. Kalau berulang 3, banyaknya 1 3. Berulang 4, banyaknya 1 4. Berarti kalau misalnya ini kita buat 100, misalnya berulang 100 kali 2014-nya, maka di sini banyaknya 1 juga 100. Kemudian banyaknya 0 adalah 3 dikalikan, nah ini dikurangi 1 kan. Pertama 4, yang di sini 3. Kalau di sini 3, di sini 2. Kalau di sini 2, di sininya 1. Kalau di sini 1, di sini 0. Nah, kalau di sini 100, berarti 99 nolnya. Nah, kalau di sini 300, itu yang ditanyakan yang B, maka banyaknya 1 juga 300. Kemudian banyaknya 0 adalah 3 dikalikan 299. Tuh. Nomor 7, perhatikan, tentukan hasil dari penjumlahan ataupun pengurangan ini tanpa menghitung satu persatu. Perhatikan nomor 1, kita bahas bersama-sama. Yang pertama yang A. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya sampai dengan 100. Nah, ini menurut Gauss yang depan kita tambahkan dengan yang belakang. Hasilnya adalah 102. Nah, 102 ini karena yang belakang juga 102 semuanya. Nah, ini kita kalikan dengan banyaknya bilangan ini ada berapa? Karena di sini yang genap saja 1 sampai 100 itu angkanya 100. Kalau yang genap saja berarti 50. Nah, kalau banyaknya 50 sementara kita mengambilnya kan 22. Jadi maunya 22 ini 2 dengan 100, 4 dengan 98, 6 dengan 96. Berarti kita akan mengambil 22. Maka yang 50 bilangan ini kita bagi dengan 2. Jadi ini kita bagi 2. Sehingga hasilnya 102 kita kalikan dengan 25. Hasilnya adalah 2550. Nah, berikutnya sekarang yang B. Perhatikan di sini yang B, negatif 1 ditambah 2, negatif dikurangi 3 ditambah 4, dan seterusnya sampai dengan ditambah 100. Untuk yang ini kita mengamatinya ini negatif 1 tambah 2 itu hasilnya 1. Negatif 3 tambah 4 hasilnya 1 dan seterusnya. Kalau yang ini berarti negatif 99 dengan 100 hasilnya juga 1. Nah, berarti 1 kita kalikan dengan banyaknya angka. 1 tambah dengan 100 adalah 100. Kemudian karena kita mengambil 22, jadi ini kan 22. Ini 2. 2 berarti kita bagi dengan 2. 100 ini kita bagi dengan 2, banyaknya bilangan berarti hanya 50. Jadi 1 dikalikan 50 hasilnya adalah 50. Untuk yang C, itu negatif 100 dikurangi 99 dikurangi 98 dan seterusnya, dikurangi 2 dikurangi 1 dikurangi 0 ditambah 1 ditambah 2 dan seterusnya sampai 97, 98, 99. Nah, ini hasilnya bagaimana? Perhatikan. Nah, kita pakai yang ini. Negatif 1 ditambah 1, 0. Negatif 2 tambah 2 ini 0. Nah, yang 98, negatif 98 dengan plus 98, 0.
negatif 99 ditambah dengan 99 juga 0. Jadi ini semuanya ke belakang tuh hasilnya adalah 0. Berarti kan tinggal ini saja nilainya. Berarti hasilnya adalah negatif 100. Nah, mudah bukan? Nomor 8. Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 ekor itik, 12 ekor angsa. Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang. Dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang itu sama. Berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin? Nah, sekarang kita bahasnya. Kita tuliskan di sini 20 ekor ayam, kemudian 16 ekor itik, 12 ekor angsa. Nah, di sini kita akan menentukan berapa kandangnya. Nah, ini caranya kita bagi dengan angka berapa. 20, 16, 12 ini dengan angka yang sama. Kalau 5, yang 16 tidak bisa dibagi dengan 5. Kalau 3, 16 juga tidak bisa, 12 juga tidak. Nah, ini bisa kita bagi dengan 4. Nah, kita menentukan angka 4 itu sama saja dengan kandangnya nih, banyaknya kandang ini. Nah, perhatikan. Misal kandangnya itu 4. Kalau kandangnya 4, lihat ini ada kandangnya sebanyak 4. Jadi ini kandang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada 4 kandang. Nah, ayamnya kita tahu di sini 5, 5, 5, 5. Nah, setiap kandang kan banyaknya ayam 5. Itiknya berapa? Ya 4, 4, 4, 4. Angsanya ada berapa? 3, 3, 3, 3. Jadi satu kandang itu terdiri dari 5 ayam, 4 itik, dan 3 angsa. Jadi di sini ada berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin? Pertanyaannya hanya ini, berarti 4 kandang. Nah, kalau yang ditanyakan ada berapa ekor dalam satu kandang? Ya berarti 5 ayam, 4 itik, 3 angsa, berarti ada 12 ekor binatang, yaitu 5-nya ayam, 4-nya itik, dan 3-nya angsa. Nah, nomor 9. Bu Guru mempunyai 18 kue, 24 kerupuk, 30 permen. Makanan itu akan dibagikan kepada sejumlah anak dengan jumlah yang sama untuk masing-masing makanan yang diterima tiap anak. Berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan ini? Nah, ini seperti nomor 8 tadi, mirip. Hanya saja di sini ada 18 kue, ada 24 kerupuk, kemudian 30 permen. Nah, di sini ini kita tidak tahu anaknya ada berapa. Nah, kita akan membagi dengan bilangan berapa yang sama agar bisa dibagi ketiganya ini. Kita cari angka yang bisa dibagi dengan ketiga angka ini. Dibagi 2 bisa, dibagi 3 bisa, dibagi 4, nah dibagi 4 bisa tidak. Jadi ini yang paling banyak ya, jadi kan maksimal di sini, perhatikan di sini. Ini ada maksimal. Nah, jadi kalau hanya 2 ya bisa saja, tapi kan tidak maksimal. Jadi 2 bisa, bentar ya. Ini bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi dengan 4. Oh, kalau yang 18 tidak bisa. Bisa dibagi dengan 6. Bisa dibagi dengan 7 tidak bisa ya. Nah, berarti yang tertinggi 6. 8 tidak bisa. Berarti ketiga ini tadi ya, kue, kerupuk, dan permen itu bisa dibagi dengan 6. Maka kita tuliskan ada 6 anak ini. Anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi ada 6 anak. Yang pertama, kuenya ini kita bagi 6, mendapatkan satu siswa itu 3-3. Nah, begini, satu anak mendapatkan 3 kue. Kalau kerupuknya dapat berapa ya? Kerupuk ini kita bagi 6, berarti setiap anak dapat 4 kerupuk.
Nah, gini. Kemudian permennya kita bagi dengan 6. Satu anak mendapatkan 5 permen. Nah, gini. Makanya, kalau yang ditanya berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan itu adalah 6 anak. Kalau satu anak dapat berapa macam? 3 macam, yaitu jumlahnya berapa? 3, 4, dan 5, yaitu 12. 5 permen, 4 kerupuk, 3 kue. Nomor 10, toko buah harum manis itu menerima 3 peti buah. Peti pertama berisi 144 kg apel, peti kedua berisi 84 kg mangga, dan peti ketiga berisi 72 kg jeruk. Buah itu akan ditumpuk di dalam lemari es besar. Banyaknya buah dalam tiap tumpukan itu harus sama. Nah, perhatikan berapa sebanyak-banyaknya tumpukan buah ada di dalam lemari es. Berapa banyak buah dari ketiga jenis buah pada setiap tumpukan. Nah, sekarang ini sama dengan nomor 8 dan 9 tadi. Sekarang kita ulangi yang nomor 8 saja. 9 ya, tadi ada 18 kue, ada 24 kerupuk, ada 30 permen. Nah, ini tadi kita ternyata mendapatkan angka 6. Jadi ini bisa kita bagi dengan 6 maksimalnya. Nah, ini sekarang kita coba mencari dengan pola. Nah, 18 ini kita bagi 2, 9. Kita bagi 3, 3. Berarti 18 bisa kita tuliskan 2 kalikan 3 kalikan 3. Artinya 2 kalikan 3 kuadrat. Kemudian untuk yang 24. Berikutnya 24 ini kita bagi 2. 12 kita bagi 2 lagi. 6. 6 kita bagi 2, 3. Berarti 24 itu adalah 2 tiganya sebanyak. Nah, 2-nya sebanyak 3 berarti 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Nah, untuk yang 30, perhatikan di sini 30 itu kita bagi 2, hasilnya 15. Kita bagi 3 itu 5. Berarti 30 adalah 2 kali 3 kalikan dengan 5. Nah, dari ketiga ini, jadi ini, tiga-tiganya ini, kita cari, kita lihat mana yang sama angkanya. Jadi ini namanya faktor prima. Faktor prima dari 18 itu adalah 2 dan 3. Faktor prima dari 24 juga 2 dan 3. Faktor dari 30 juga ada 2 dan 3. Nah, yang ketiganya ada itulah yang dimaksud dengan faktor persekutuan terbesar. Jadi dari ketiga ini tadi, faktor persekutuan terbesarnya adalah 6. Jadi kita melihatnya dari 2 dan 3 tadi yang pangkatnya paling rendah. Jadi kalau paling rendah 2-nya pangkat 1. Nanti di sini 2 kalikan 3 ini 2-nya pangkat 1, 3-nya pangkat 1. Itu kalau kita menggunakan metode ini. Faktor persekutuan terbesar. Sekarang kita akan membahas untuk yang apel dan mangga serta jeruk. Perhatikan, saya hapus dulu. Nah, ini kita hapus dulu. Kita baru mengerjakan yang soal 10. Ini tadi soal nomor 8 dengan cara ini. Sekarang perhatikan, bukan nomor 8, nomor 9 ya. Perhatikan sekarang nomor 10 ini berarti 144, kemudian 84, kemudian 72. Sekarang kita tuliskan ini 144 kita bagi 2, hasilnya adalah 72. 72 kita bagi 2, hasilnya ada 36. 36 kita bagi 2, hasilnya adalah 18. 18 kita bagi 2, 9. 9 kita bagi 3, hasilnya ada 3.
Berarti 144 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 2. 3-nya ada 2. Kemudian sekarang 84. Nah, 84 itu kita bagi 2, hasilnya adalah 42. 42 kita bagi 2, 21. Kita bagi dengan 3, hasilnya ada 7. Berarti 84 itu 2 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 7. Nah, kalau 72 bagaimana? 72 kita bagi 2, hasilnya 36. 36 kita bagi 2, 18. 18 kita bagi 2, hasilnya adalah 9. Dan 9 adalah 3 kali 3. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3. Nah, sekarang FPB-nya bagaimana cara menentukan FPB-nya? Dilihat FPB itu adalah pangkat dari, ya sebentar, yang sama yang dari ketiga ini ketiga ini tadi, yang sama mana? 2 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 3. Oh, berarti 2 dan 3. Ini 2 dan 3. 7-nya tidak ada karena hanya satu saja. Kemudian kita cari pangkat yang terendah. Pangkat yang terendah, 2 yang terendah pangkatnya berapa? 2. Lihat ini pangkatnya 4, ini 2, ini 3. Berarti yang terendah pangkatnya 2. Berarti kita tuliskan 2. Untuk 3, pangkat yang terendah adalah 1. Sehingga di sini FPB-nya adalah 4 kalikan 3. Hasilnya adalah 12. Jadi, melihat seperti ini, maka berapa sebanyak-banyaknya tumpukan buah ada di lemari es? 12. Jadi artinya begini, yang 144 nanti itu kita bagi dalam 12 kotak. Hasilnya ada 12, 12, 12, 12, dan seterusnya sampai sebanyak 12 kotak. Nah, gini. Kemudian untuk yang 84 bagaimana? 84 berarti ya kita bagi sebanyak 12, yaitu 7, 7, 7. Jadi tiap kotak itu isinya 7, sebanyak 12 kotak juga. Kemudian yang 72 itu isinya adalah 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, sebanyak 12 kotak. Sehingga kalau yang ditanyakan berapa sebanyak-banyaknya tumpukan buah ada di dalam lemari es, jawabannya adalah 12 tumpukan. Jadi ada 12 tumpukan. Nah, berapa banyak buah dari ketiga jenis buah dalam setiap tumpukan? Nah, satu tumpukan itu isinya ini. Satu tumpukan kan begini. Isinya adalah 12 apel, 7. 12 kg ya, 12 kg apel, 7 kg mangga, 6 kg jeruk. Sehingga kalau yang ditanyakan ada berapa banyak buah dari ketiga jenis pada setiap tumpukan adalah 12, 7, dan 6. Kalau digabung jadikan 1, berarti hasilnya adalah 13 tambah 12, 25 buah. Nomor 11. Pada suatu hari, Domu, Beni, dan Manggara bersamaan memotong rambutnya pada seorang tukang cukur. Domu memotong rambutnya setiap 20 hari sekali. Kalau Beni setiap 25 hari sekali, sedangkan Manggara setiap 30 hari sekali. Setiap berapa bulan mereka bersamaan memotong rambut pada tukang cukur itu? Perhatikan. Kita tuliskan Domu D itu 0, 20, kemudian 40 hari lagi, 60 hari lagi, dan seterusnya. Untuk Beni, berarti dari yang bersamaan tadi 25 hari lagi, 50 hari lagi, 75 hari lagi, dan seterusnya. Untuk Manggara, 30 berarti 0, 30, 60, 90, dan seterusnya. Sekarang kita mencari faktor prima dari 20. Kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 10. Kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 5.
Jadi 20 faktor primanya adalah 2 kuadrat dikalikan 5. Jadi yang ini yang dilihat itu. Nah, untuk 25 ya kita bagi dengan 5, hasilnya 5, berarti 5 kuadrat. Untuk 30 bagaimana? 30 kita bagi 2, 15 kita bagi 3, 5. Sehingga hasilnya untuk yang 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk menentukan KPK, jadi di sini KPK dari ketiga itu adalah dicari macamnya itu ada berapa? Ada 2, ada 3, ada 5. Jadi faktor primanya ditulis semuanya ada berapa macam. Kalau sudah, kita cari yang pangkat terbesar. Jadi yang 2 pangkat terbesarnya dilihat. Untuk 2 itu pangkat 2, tidak ada, ini pangkatnya 1. Berarti kita ngambil yang pangkatnya besar, pangkat 2. Berarti 2 kuadrat. Kemudian 3 pangkatnya 1. Untuk yang 5 pangkat yang terbesar berapa? Ini 1, ini 2, ini 1. Berarti pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 4 dikalikan 6 kali 25. Nah, 4 dikalikan 25 itu 100, kita kalikan dengan, oh kok 6 ini. 3 ya, 3 pangkat 1 kok 6. Ada 3, maaf. Jadi 25 kali 4, 100 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 300. Jadi KPK-nya adalah 300. Nah, 1 bulan itu anggap saja 30 hari. Berarti kalau yang ditanyakan ada berapa bulan, berarti 300 ini kita bagi dengan 30. Hasilnya adalah 10. Jadi mereka akan bersamaan berpotong setiap 10 bulan sekali. Nah, saya rasa itu saja pembahasan. Ayo kita berlatih 1.3. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.